Allah tanpa Muhammad, apakah Allah masih eksis? Atau Muhammad tanpa Allah, apakah Muhammad masih eksis? Atau bagaimana, Pak? Itu aja sih, Pak. Kan masih berkaitan sama itu nih. Ya, Pak. Izin Bang Nabirong, itu agak noise. Bang Nabirong boleh di-mute dulu. Makasih. Oh ya, terima kasih Pak Nabirong. Ya. Baik, terima kasih Pak Tukang. Terima kasih. Saya kasih ini ya, saya kasih dua perspektif. Yang pertama, definisi Allah yang saya mengerti ya. Allah itu sudah ada jauh sebelum adanya agama Islam. Ya kan? Itu satu. Sedangkan konsep Nabi Muhammad yang ada dalam Ahlu Sunnah adalah bukan figur yang fakta, tetapi hanya figur fiksi. Ini menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, figur yang ada dalam kitab Ahlu Sunnah, dalam hal ini kitab hadis, kitab fikih, kitab Asbabun Nuzul, dan pemikiran-pemikiran mazhab. Nah, figur Nabi Muhammad dalam tradisi Islam atau Islamic Orthodoxy adalah menurut Al-Quran figur fiksi. Nah, jadi lahirnya figur fiksi ini nampaknya ketika lahirnya kitab-kitab hadis. Nah, sebelum adanya kitab hadis, nampaknya konsep Muhammad sebagai Nabi yang diterangkan untuk membawa agama Islam, nampaknya tidak ada. Nah, tidak ada. Makanya, ini bisa Anda lihat ya, tentang dua argumen yang cukup menarik, bisa Anda perhatikan antara Al-Ghazali dengan Ibn Rus dan Ibn Sina. Nah, itu kan sungguh menarik karena ketika itu nampaknya yang namanya agama Islam seperti sekarang itu mereka tidak terima. Karena mereka menganggap Al-Quran itu bukan untuk menciptakan agama, bukan untuk menciptakan dogma, bukan untuk menciptakan aturan-aturan ritualitas dan peraturan-peraturan syariat Islam, bukan demikian. Sehingga itu kan jadi bentrok antara argumen Ibn Rus dengan Ibn Sina dan ini ya dan Al-Ghazali terhadap Al-Ghazali. Al-Ghazali mengklaim tradisi Islam itu harus dikedepankan, sehingga menurut Al-Ghazali ilmu berdongeng itu harus utama. Artinya ilmu agama yang berdongeng itu harus diutamakan. Sedangkan ilmu-ilmu yang pasti, ilmu-ilmu yang membawa kita kepada fakta, kepada kenyataan, nah ini kedua gitu, nomor dua, tidak begitu penting. Nah, dari sinilah pemikiran-pemikiran beginilah yang merusak, menurut analisa saya, yang membuat agama yang membuat umat Islam ini terus tertinggal dan tenggelam dalam utopia ya, dalam impian akan ada agama Islam yang rahmatan lil alamin pada suatu ketika nanti. Padahal pada kenyataannya modal-modal untuk menuju ke situ kekerasan beragama, ya kan, dengan klaim-klaim narasi yang dibuat oleh hadis yang tidak masuk akal, yang cukup absurd, ya kan, yang cukup tidak masuk akal, yang aneh-aneh. Nah, karena dianggap yang aneh-aneh yang tidak bisa difaktualkan dalam alam itu adalah bagian daripada modal iman, modal takwa. Nah, ini yang makanya saya mempertanyakan kepada kawan-kawan, kok klaim-klaim hadis yang aneh, yang mematikan akal pikiran kita, yang memfitnah Tuhan. Ya kan, kita baca, Anda bisa gali sendiri, banyak sekali dimensi-dimensi yang diklaim oleh kitab hadis, memfitnah Tuhan, membuat pernyataan-pernyataan yang memang untuk membuat kita ini tidak manusiawi, dehumanize yourself. Ya, jadi kalau pernyataan yang demikian dibuat, kok dijadikan ini sebagai petunjuk? Nah, makanya dilarang. Anda perhatikan dalam diskurs, dalam ini ya, dalam diskusi agama Islam itu
banyak sekali elemen-elemen dalam Al-Quran, dalam kitab hadis itu tidak boleh didiskusikan di dalam publik karena dianggap aib. Nah, kalau orang Islam menganggap bahwa kitab hadis ini mengandung aib, ya kan, kenapa dijadikan sebagai petunjuk? Malah dijadikan the best guidance. Kok aib yang dianggap aib, ya kan, perbuatan Nabi yang tidak manusiawi, yang membuat kita ini jadi orang jahat, ya kan, yang membuat kita ini tidak peduli tentang kenyataan. Nah, kok ajaran-ajaran yang demikian itu dianggap sebagai petunjuk? Nah, jadi itu yang saya pertanyakan kepada kawan-kawan. Jadi pada sisi lain, orang Islam nampaknya berpura-pura. Ya, yang saya lihat berpura-pura memegang Al-Quran ini sebagai ayat Tuhan, sebagai wahyu yang lebih hebat, lebih segala lah. Ya kan, tidak pernah bisa dikopi oleh orang lain, susunan kalimat begini begitu yang cukup mujizat, entah apa-apalah. Tetapi kalau kita ajak mereka untuk pakai akal, apa yang diserukan oleh Al-Quran pada ayat 36 surah 17, nah, kok mereka tidak mau gitu? Malah menganggap pakai akal ini bisa menghilangkan iman. Jadi kontra yang sungguh ketara antara posisi Al-Quran dengan posisi yang diklaim oleh Ahlussunnah. Nah, makanya saya mengangkat untuk kawan-kawan ini untuk bisa jujur. Kalau memang mereka menjagokan kitab hadis, ya silakan jagokan kitab hadis, tunjukkan alasannya. Kemudian silakan tunjukkan motivasi dan misi mereka itu kemana. Apa tujuan beragama dengan pakai syariat Islam, dengan kekerasan beragama sehingga mereka ingin jadi jahat? Objektif daripada agama yang dianut itu apa? Nah, kan, kalau mereka tidak bisa menciptakan rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan lil alamin seperti yang mereka klaim. Nah, bukankah mereka perlu untuk melakukan introspeksi terhadap materi-materi yang mereka pakai? Bisa jadi materi itu bermasalah. Nah, karena dari materi itu, apa yang kita tanam di dada itu kan akan melahirkan buah yang tidak bisa dipungkiri, karena itu hal yang tidak bisa disembunyikan. Apapun yang kita tanam di dada, apapun yang kita tanam di akal pikiran kita ini kan akhirnya akan keluar. Nah, ini yang perlu kita sadarkan ke rekan-rekan kita ini untuk membela posisi mereka masing-masing. Dan kita ingin tunjukkan hasil yang mereka amalkan. Nah, misalkan mereka mengamalkan sunnah-sunnah yang keras, yang zalim dalam beragama, kita tunjukkan efek daripada yang mereka amalkan, ajaran-ajaran yang mereka amalkan. Kemudian kita akan bandingkan, kalau misalkan mereka tertarik untuk menyesuaikan sikap baru, ya kan, hasilnya itu bagaimana? Kita akan buktikan nanti data-data yang ada di lapangan, baik itu dari produktivitas dan kreativitas mereka, baik itu dari kelakuan mereka, baik itu dari banyaklah dimensi-dimensi yang bisa kita tunjukkan efek daripada kalau mereka ingin menggunakan sumber fakta atau pernyataan yang fakta itu sebagai petunjuk. Nah, jadi itu posisinya yang kita fokuskan. Kenapa dua posisi ini sangat bertolak belakang ini perlu kita ajak kawan-kawan untuk menyadari ada bentrok, kan, ada bentrok yang sungguh ketara, yang sungguh mendasar antara klaim Al-Quran dan klaim hadis terkait petunjuk, yang esensi petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah ya kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada yang menciptakan kita ini jadi orang baik-baik, orang yang produktif, kreatif dalam hidup, yang berguna untuk kita sendiri dan bagi orang lain, kan demikian. Nah, itu yang dimaksud petunjuk. Nah, itu yang inti daripada fokus argumen dari dua posisi ini. Demikian saya kira, Pak. Silakan. Ini mungkin Pak yang tadi sudah putus ya. Iya, benar Pak. Coba kita mau lihat dulu.
Ya, Pak Fahmi. Bagaimana Pak Fahmi? Pak Fahman. Oke. Jadi Islam bukan kekerasan. Nah, jadi kalau mengatasnamakan kekerasan atas nama agama Islam, itu bisa saya perdebatkan itu salah. Oke, silakan. Tidak begitu. Faktanya, Rusia menggempur Polandia dan sebagainya itu bukan karena agama Islam kan? Jadi Bapak jangan lihat yang seperti itu, Pak. Itu bukan contoh yang bisa kita jadikan patokan. Terus? Aduh, Bapak gimana sih berdiskusi? Bapak ini saya rasa Bapak ini orang pintar, orang terdidik. Bapak tidak bisa membuatkan dalil yang seperti itu. Gitu loh. Fakta yang harus kita tunjukkan Rusia, dan itu adalah urusan politik, Pak, bukan urusan agama. Nah, kebanyakan narasi yang dibangun oleh saudara kita, saudara tua kita adalah Islam agama keras. Faktanya di negara 3 agama, ada Yahudi, ada Kristiani, ada Islam. Mereka juga gontok-gontokan kan? Bahkan dibunuh oleh Yahudi. Jadi kenapa Islam jadi kambing putih masalahnya? Kita berbicara tentang kitab, Pak, tentang kitab yang ada. Kalau Bapak mengatakan itu tentang kejadian di Palestina dan di mana, saya rasa kalau kita mau objektif pun, itu kita akan melihat sebenarnya sumbernya dari mana. Oke, coba buktikan kalau Islam agama yang keras. Silakan, Om Cakra. Oke, dari ayat-ayat yang ditunjukkan, perintah-perintah yang ditunjukkan, mungkin Pak Cakra bisa membuktikan itu. Silakan. Silakan. Oke, baik. Secara doktrin Islam itu bukan kepada kebenaran, bukan kepada untuk menciptakan manusia ini orang baik-baik sehingga kita ini lebih mengenal diri, sehingga kita ini mengenal lingkungan, sehingga kita ini menjadi produktif dan kreatif dalam hidup. Nah, adanya syariat Islam, nah ini Pak Fahman tolong diperhatikan baik-baik kalimat saya ini. Adanya syariat Islam adalah bukan untuk mengajak orang Islam kepada orang baik-baik. Bukan tujuannya mengajak orang Islam ini lebih produktif, lebih manusiawi, lebih berwawasan, lebih mengenal mereka sendiri, ya kan, lebih bisa mengkontribusi kepada masyarakat banyak, kepada dunia. Tetapi adanya syariat Islam adalah untuk menzalimi orang Islam itu sendiri. Ini yang pertama. Karena korban Stop. Dalil yang dimaksud dalil bukan hayalan seseorang. Sebentar dulu. Itu bukan dalil, itu narasi sampean itu. Saya akan terangkan dalilnya dulu. Syariat Islam adalah bahagian daripada Islam itu sendiri. Adanya kitab fikih, begini. Adanya kitab fikih adalah untuk mewujudkan syariat itu, syariat Islam. Syariat Islam adalah bentuk daripada apa yang diajarkan kitab fikih. Ya, diantaranya nih, ya kan? Pukul orang di atas panggung, menganiaya seseorang di atas panggung hingga pingsan, hingga berdarah. Anda bisa lihat banyak video di YouTube, bisa Anda ke Banda Aceh tanya sama orang MPU di sana, orang ulama. Kemudian di dalam syariat Islam itu ada kewajiban harus pakai jilbab, wajib pakai jilbab. Malah banyak kasus yang menjadi korban bagi wanita. Malah mati di antara mereka, ada yang mati gara-gara tidak pakai jilbab, atau yang pakai jilbab itu mungkin tidak seperti yang diatur oleh ulama. Nah, peraturan itu adalah bagian daripada syariat Islam. Itu adalah zalim. Syariat Islam adalah perwujudan kezaliman Nabi Muhammad yang mereka mengerti, apa yang mereka petik di dalam kitab hadis. Artinya mereka yakin kezaliman yang demikian Nabi Muhammad itu sendiri melakukan yang demikian. Kan itu ujungnya. Jadi antara kezaliman syariat Islam dan kezaliman yang mereka dapat dalam kitab hadis tidak bisa dipisahkan. Nah, ini untuk Anda mengerti sangat esensi daripada kaitan yang dilakukan oleh kaum ulama terhadap masyarakat, dalam hal ini masyarakat Islam terutama, dengan ajaran yang mereka pegang sebagai pedoman, sebagai dalil.
Nah, ini tadi saya sudah tunjukkan contoh-contohnya. Nah, kalau Anda kembangkan lebih jauh lagi secara global, kalau bisa Anda lihat orang-orang di Afghanistan, orang Taliban, itu pakai syariat Islam, cara mereka memperlakukan wanita. Itu mereka punya dasar-dasar yang ada dalam kitab hadis yang demikian, yang mengacu mereka untuk melakukan kekerasan dalam beragama. Kemudian lagi Anda bisa lihat di negara-negara Islam lainnya, di orang-orang Asyabab itu, orang yang terkait dengan teroris. Nah, itu kan ada dasarnya di dalam kitab hadis yang misalkan menggunakan hadis-hadis yang mengacu mereka untuk berbuat demikian. Contoh kemarin. Nah, perkara persepsi kayak orang Hamas menyerang orang Israel. Dari segi misi daripada organisasi itu adalah diantaranya menggunakan hadis untuk membantai orang Yahudi agar akhirat terjadi nantinya. Nah, ini kan hadis-hadis yang begini yang bermasalah, yang mengacu masyarakat kepada kezaliman. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda pelajari sendiri, terutama di bagian daripada kitab fikih atau dalam bab-bab yang namanya jihad. Nah, di situ dikatakan apa itu jihad, dan bentuk-bentuk fisabilillah. Itu kan butir-butir main perang-perang aja di situ kan, main rampas-rampas harta orang dalam beragama. Nah, di sisi lain ada nanti bisa Anda baca tentang persoalan orang yang keluar dari agama dihabiskan. Nah, itu kok bisa demikian? Sedangkan Al-Quran mengklaim bahwasanya tidak ada paksa dalam beragama, tetapi karena dianggap petunjuk Nabi Muhammad adalah yang terbaik, maka ayat 256 dari surah Al-Baqarah itu tentang la ikraha fiddin diabaikan, malah ditolak. Karena kenapa? Karena petunjuk yang lebih baik adalah bukan dari Al-Quran, tetapi yang ada di dalam kitab hadis. Terutama dalam hal ini adalah apa yang dilakukan, yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Nah, disinilah pertengkaran atau terjadinya ketabrakan antara pemikiran yang ada dalam Al-Quran sebagai petunjuk dan pemikiran yang ada dalam kitab fikih yang dianggap sebagai petunjuk. Nah, ini esensinya. Jadi silakan Anda tunjukkan kalau Anda tidak menerima apa yang saya katakan, silakan buktikan kalau itu tidak benar. Oke, baik saudara tuaku. Pertama, tidakkah saudara tua lihat adinda ini yang menyapa jiwa-jiwa yang gersang begitu indah? Itu pertama. Yang kedua, sudah lama saya mendengar dari tadi hampir 10 menit. Itu dalam seminar atau muzakarah, itu tidak termasuk dalam ilmiah. Itu karangan ataupun statement dari saudara tuaku. Jadi kalau kita mau diskusi ilmiah, itu bibit sumbernya harus jelas. Bukan halusinasi, bukan khayalan. Apa yang harus saya tanggapi, saudara? Oke. Sumber yang Anda tanyakan yang tidak jelas itu di mana? Silakan tunjukkan. Coba berikan satu dalil. Dalil paham kan? Dalil itu bukan khayalan sebenarnya. Terlepas dari benar salah. Yang dalil tetap dalil. Silakan. Referensi lah. Kalau nggak paham dalil, referensi lah. Oke. Dari pernyataan yang sudah saya ajukan tadi, yang sudah saya tuangkan tadi, silakan tunjukkan kira-kira di mana ada kekeliruan yang Anda anggap tidak ada bukti dalam alam. Bukan begitu, masa saya sekalipun saya menanggapi khayalan seseorang. Silakan, kalau Anda yang saya katakan tadi adalah khayalan, silakan khayalan saudara. Silakan tunjukkan di mana ada kekeliruan saya sehingga bisa saya perbaiki. Loh, kok saya harus menanggapi khayalan? Yang ingin kita percakapkan adalah diskusi ilmiah. Minta dalil, itu maksud saya. Tadi saya membuat beberapa statement. Statement saudara, tapi kan statement saudara kan khayalan saudara itu. Masa saya tanggapi? Begini. Oke.
Anda di mana sekarang? Di Aceh atau di mana? Saya di Serambi Mekah, saudara. Oke, Anda di Aceh. Nah, Anda pernah lihat nggak orang dianiaya, dicambuk di atas panggung hingga berdarah, hingga pingsan? Tidak tuh. Tidakkah saudara melihat adinda ini yang begitu menyapa jiwa-jiwa yang gersang dengan balai kasih seperti Yesus? Sebentar dulu, ini saya permasalahkan tentang ajaran Nabi Muhammad. Efek daripada ajaran itu ada di lapangan. Perlakuan kekerasan orang Islam itu ada di lapangan. Saya mengalami, untuk Anda ketahui. Jadi kok saya yang di sini tidak? Kan aneh nih. Jadi begini. Persoalan syariat Islam, efek itu ada di lapangan. Bisa Anda kaji sendiri, bisa Anda lihat sendiri, dan bisa buat survei sendiri. Betul. Jadi kalau Anda mengingkari apa yang terjadi di lapangan, nah saya ingin makanya saya mengajak Anda, tolong tunjukkan kalau pernyataan yang saya buat barusan ini selama kita naik di sini, tolong tunjukkan di mana ada kekeliruan di pihak saya, biar saya perbaiki. Oke. Sekarang kita main wilayah asumsi ya. Oke lah, kita nggak pakai kata hayalan, kita pakai asumsi. Saya di Aceh hampir 5 tahun, kan? Saya lihat di sini orangnya baik-baik, ramah tamah, dengan belayan kasih yang penuh syahdu. Nggak ada kekerasan. Siapa bilang ada kekerasan? Begini, oke, baik. Sekarang kalau Anda di Aceh, silakan Anda ke Biren. Saya di Biren ini, lagi di Coffee Land ini. Oke. Anda di Biren, coba datang ke kampung Jambu Dalam, tanya masyarakat di kampung Jambu Dalam, kenapa Tengku Ayu Syakubat tahun 2012 dibunuh dengan bersama beberapa anggota masyarakat lainnya. Kenapa Tengku Ayu Syakubat dia ini dibantai, rumahnya dibakar. Kemudian yang karena Anda tidak jauh daripada kota itu, tolong datang ke Samalanga. Kenapa dengan Samalanga? Kenapa dengan Samalanga lagi? Datang ke Samalanga, tanyakan kenapa Pondok Muhammadiyah itu dibakar kemarin beberapa waktu yang lalu. Ada persoalan apa? Nah, kan tolong tanyakan pada masyarakat ada persoalan apa sehingga Pondok Pesantren Muhammadiyah itu dibakar dan Masjid Muhammadiyah pun tidak diizinkan untuk didirikan. Tanyakan pada masyarakat ada persoalan apa. Boleh jadi itu persoalan pribadi, saudara. Jadi kita tidak bisa. Tidak boleh jadi. Coba datang ke saat sebelum Anda jawab. Tidak perlu Anda jawab sekarang. Ya kan? Oke, terus. Tidak perlu Anda jawab sekarang. Jadi, jadi kalau Anda mau jujur, coba. Yes, sangat jujur. Oke. Jadi jangan Anda jawab sekarang karena Anda masih di tempat. Jadi ambil waktu, tidak perlu buru-buru. Silakan, silakan buat survei. Kemudian. Ya, terus. Ya. Kemudian. Oke. Di online, baik di Facebook atau di akun ini, sudah ada banyak pernyataan yang saya keluarkan. Tolong download beberapa video. Tolong. Ngapain? Oke, begini, Anda kan mau jujur. Tolong perlihatkan kepada masyarakat di masjid, perdengarkan kepada mereka pernyataan saya, tanyakan sama mereka, apakah argumen yang saya tuangkan itu bisa aman dalam masyarakat? Nah, kenapa tidak aman? Nah, bagi saya itu aman-aman saja. Saudara tuaku, adinda ini menyapa saudara tua dengan belayan kasih. Apa kurang lagi Islam kita ini? Ini kan Anda belum melakukan satu survei. Saya mengajak Anda jangan jawab dulu. Coba buat survei dulu. Mungkin sebulan kemudian Anda kembali kepada saya ini tunjukkan. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat kondisi apa yang ada di lapangan. Kalau Anda menyangka langsung sekarang, artinya Anda belum membuat survei yang saya begini. Bukan saya tidak mau melakukan survei. Faktanya tidak. Kalau saya melakukan survei kenapa seseorang tidak punya rambut, apakah karena panas atau karena putih, kan saya tidak capek itu. Ngapain itu? Kan faktor pribadi orang. Persoalannya begini, Pak Fahman. Nampaknya Anda tidak mau jujur apa yang sudah ada di lapangan sikap masyarakat. Saya di Aceh. Saya di Aceh, mau bohong bagaimana lagi? Begini,
tolong Yang jawab. ada di Aceh, yang penting di Aceh itu orang korupsi bagaimana caranya. Padahal orang Islam di Aceh. Itu yang lebih penting sebenarnya. Apakah yang korupsi itu bukan orang Islam? Begitu juga di Jawa. Kan semuanya itu yang lebih penting. Tapi kalau dikaitkan Islam agama kekerasan, saya kira itu salah. Nah, ini saya tunjukkan beberapa contoh lagi ya. Itu Ahok kemarin di Jakarta. Ya, oh ini mantap ini. Kalau melebar mantap. Gara-gara hanya pernyataan yang menurut dia, kenapa dia harus masuk penjara? Ini kan perbuatan yang sungguh zalim terhadap seseorang yang seseorang ini kan manusia juga seperti Anda, punya hak untuk mengkritik walaupun dia beragama Kristen, tetapi yang namanya Al-Quran itu kan untuk manusia semua. Nah, kenapa Ahok ini harus menghadapi satu ganjaran, harus dipenjarakan gara-gara memberi argumen terhadap ayat 51 surah Al-Maidah. Nah, ini kalau itu begini, kalau itu konstitusi Republik Indonesia itu melarang seseorang kan di setiap negara itu ada nomor KTP kan. Jadi orang Islam dilarang mengutip Injil. Karena itu kan urusan mereka itu. Dilarang mengutip bagawan kita. Begitu maksudnya. Jadi kalau di negara kita ini Indonesia bukan negara Islam, Saudara. Di Indonesia ini jadi saling toleransi. Tertuang dalam pasal 3 Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi ketika Saudara Ahok mengutip Al-Quran, itu salahnya sebenarnya. Bukan Al-Quran benar salahnya, mengutip kitab orang lain. Nah, inilah persoalan. Inilah pokok persoalan yang saya angkat. Jadi kalau Islamnya ini adalah diklaim sebagai dari Tuhan, ya kan? Bukan ini sudah selesai dulu, belum ini masalah Ahok ini, masalah konstitusi, masalah syariat Republik ini. Syariat itu aturan atau konstitusi, peraturan suatu wilayah. Jadi ketika Saudara Ahok mengutip dalil dari yang bersumber dari agama Islam yang dibawakan oleh Muhammad, itu salahnya sebenarnya. Maka dia dihukum. Yang hukum pun bukan hukum Islam. Sebentar Pak izin Pak sebentar Pak Pak Cakra izin. Kalau tadi pernyataan Bapak apabila orang lain mengutip dari agama lain itu akan dihukum, betul Pak? Betul. Kalau terjadi turbulensi dihukum itu. Oh iya. Saya akan tunjukkan bagaimana ulama Anda yang disahkan oleh negara ini mengutip Alkitab kami dengan sesuka hati menerjemahkannya, mau? Oh, jangan sama saya, jangan orang itulah. Loh, biar saya kutip di Al-Araf ayat 157 tafsir dari Al-Araf 157 ya, Pak. Itu mengutip ayat-ayat Alkitab dari Yohanes ya, 14, 15, 16 itu diterjemahkan berbeda. Sebentar, kita berbicara hukum, Pak. Sebentar. Ketika ulama-ulama itu mengutip dan menuliskannya di dalam tafsir dan dirilis ya oleh Quran Kemenak yang artinya oleh negara dan disahkan negara, menurut Bapak melanggar hukum atau tidak? Tadi sudah sepakat kalau terjadi turbulensi itu dihukum itu. Iya, jelas terjadi turbulensi dan ini Bapak bisa baca di tafsir Al-Araf 157 ya, di situ sangat banyak mengutip ayat Alkitab. Dari Yohanes 14, 15, 16 ayat 7 itu diterjemahkan kepada Muhammad. Sementara di Alkitab kami tidak pernah ada diterjemahkan kepada Muhammad. Apakah menurut Bapak ini melanggar hukum atau tidak? Di mana persatuan Indonesia yang Bapak gaungkan tadi? Kalau terjadi turbulensi itu dihukum. Ini sudah terjadi turbulensi, tetapi tidak ada tindakan. Coba bagaimana? Kami sudah protes. Berarti yang salah polisi itu berarti penegak hukum yang salah. Sebentar. Dapat kan? Standar ganda Anda ini. Tidak. Saya sudah ke Maluku. Kami hidup di sana. Standar ganda, Pak. Jangan bicara saya sudah ke sana ke sini dengan saya, Pak.
Saya sudah sosialisasi ke berbagai pulau dan ibu kota di Indonesia ini, Pak. Saya sosialisasikan tentang peraturan dan undang-undang dan hukum, Pak. Yang belum saya jalani di Indonesia ini, ya, cuman lubang semut, Pak, yang belum. Jadi begini, Saudara Om Cakra ini. Kalau Om Cakra sekarang agamanya apa? Terserah agama saya. Yang sama. Jadi Om Cakra bukan Kristen, bukan Hindu ya? Saya terlahir dari agama Islam dan saya belajar banyak. Bukan terlahir dari agama Islam, terlahir dari rahim Islam lah gitu kan. Agama tahu Om Cakra apa? Om Cakra tahu apa arti agama? Begini Pak Pak Fahman. Paman. Uncle aja. Oke, Pak Paman. Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk kepada kata-kata yang membuyarkan nilai kebenaran yang kita cari. Ini satu untuk Anda mengerti. Kalau argumen yang Anda bangun, yang posisi yang Anda bangun adalah menjurus kepada kekerasan dalam beragama, kepada Saudara tua mendengarkan sapaan manis dari saya Adinda ini yang begitu menyapa jiwa-jiwa yang gersang dengan sapaan manis. Begini dulu, manis itu saya ingin melihat kalau Anda memegang misalkan pokok permasalahannya sekarang kan posisi hadis dan posisi Al-Quran. Kalau Anda misalkan menjagokan posisi hadis, silakan terangkan kenapa posisi ini dianggap terbaik. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan yang lain untuk memikirkan kalau mereka memegang posisi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk terbaik, apa sikap mereka terhadap kitab hadis yang memfitnahkan Tuhan sehingga masyarakat ini mengacu kepada kezaliman dalam beragama. Nah, dalam hal ini buktinya perlakuan syariat Islam yang dilakukan menganiaya seseorang kemudian harus pakai jilbab, itu kan satu pemaksaan dalam beragama. Nah, pemaksaan yang saya maksud di sini adalah mengacu ke situ kepada inti kepada hukum-hukum syariah atau hukum-hukum kanun yang ada dalam kitab fikih yang sudah menjadi pegangan masyarakat. Kenapa hal ini dijadikan sebagai hal terbaik, pada saat yang sama efek daripada itu mengacu masyarakat kepada orang-orang jahat dalam beragama, tidak aman beragama. Nah, ini inti yang perlu Anda mengerti. Nah, kalau misalkan Anda tidak setuju apa yang dilakukan oleh syariat Islam, silakan katakan. Silakan katakan bahwasanya kalau ada peraturan itu atas nama Muhammad, berarti Nabi kalau ada tindakan yang dilakukan ulama terkait dengan hadis Nabi, ada anjuran Nabi, berarti harus kita angkat ke permukaan secara jujur, berarti ada masalah dengan kitab yang mereka pegang atau yang Anda pegang. Perlu kita kaji kembali, perlu kita pilah-pilah mana yang memang baik, mana yang memang buruk, atau memang kalau memang seluruh kitab hadis itu bermasalah, ya perlu kita kemukakan, silakan kemukakan. Nah, itu inti pokok daripada diskusi ini. Sehingga begini, sehingga kita tahu cara pembentukan akhlak itu bagaimana. Nah, seperti saya ini. Jadi begini, jadi season pertama sudah ending, judul Allah Muhammad. Terus saya akan turun. Kenapa naik lagi? Karena dalam narasi yang dibangun Saudara Cakra, saya tertarik sebagaimana pernah dikutip tadi Al-Ghazali dan Imam Rusdi ataupun Avicenna. Maka saya naik lagi. Kalau saudara tua mau berdiskusi ilmiah tentang Al-Ghazali dan Ibnu Rusdi, saya senang sebenarnya. Nah, itu kenapa saya session kedua tetap naik, bukan ingin menjarang membuta babi saudara tua, tidak. Karena ada statement tentang Al-Ghazali, beliau kan syekh filsuf itu,
sekaligus sufi, dan Ibnu Rusdi juga kan, itu juga pakar-pakar kosmologi juga. Saya senang sebenarnya itu. Kalau saudara tua mau bercakap tentang itu, ya kita bangun narasi itu. Kalau tentang back lagi tentang syariat, kanun syariat, kan kita yang sudah tua-tua, sudah bau tanah ini kan nggak oke lagi ini. Gimana? Begini, persoalannya disitulah persoalannya yang membuat masyarakat Islam tidak bisa mewujudkan. Kami di sini kami di sini aman-aman saja, mantap di sini, damai di sini, syahdu. Itu betul. Kan klaim Anda begini, klaim Anda itu. Saya di sini. Sebentar dulu. Tolong buat kajian atau survei yang saya tunjukkan barusan, jangan jawab dulu. Kan saya ingin mendengar setelah Anda membuat kajian di lapangan, coba tunjukkan data yang Anda dapat. Misalkan begini, datang ke sana ke daerah Aceh Utara di sana, di daerah saya yang daerah Biren, daerah Matang Gelombang 2. Tanyakan kepada masyarakat, buat survei, nanti tunjukkan kepada masyarakat. Nah, saya mau lihat secara langsung kalau kajian-kajian kritis yang begini, yang sudah saya tunjukkan kepada masyarakat belakangan ini, apakah kajian demikian itu aman dalam masyarakat? Kalau ada sikap halal darah, tolong tunjukkan, tolong buat satu survei, tolong buat satu kajian, asal usulnya sikap-sikap halal darah itu dari mana? Apakah ada kaitannya dengan perintah Nabi Muhammad membuat untuk menghabiskan seseorang karena dia keluar dari agama? Kalau ada kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad yang menghabiskan seseorang yang keluar dari agama Islam, nah saya ingin tanyakan kenapa hadis-hadis itu dipakai oleh umat, dijadikan bagian daripada syariat Islam sebagai petunjuk. Nah, ini poros orientasi daripada argumen. Jadi kalau klaim yang Anda bilang aman-aman saja, itu saya tahu benar karena saya lahir. Faktanya, saudaraku, sekarang saudara tua dan saudara adinda muda ini face to face kan? Kenapa face to face? Karena berbekal dari sabda Nabi. Sesama orang Islam itu ibarat tubuh yang satu. Pernahkah saya mencaci saudara-saudaraku? Kan tidak. Ini bukti bahwa belayan kasih ini begitu syahdu, kita face to face. Itu bagus. Itu ajaran Bapak Muhammad ini itu. hanya framing aja dari tadi Bapak ini membela. Sekarang begini Pak, katakan itu kepada orang yang sudah metong, yang sudah kemarin di Bun-Bun, yang orang apa namanya Pak? Yang tadi Pak Cakra bilang orang mana? Orang NU bukan orang NU, orang Muhammadiyah. Muhammadiyah benar. Iya. Iya, katakan itu Pak. Kita karena Nabi ini kita bisa face to face. Katakan kepada mereka, kenapa dia bisa dibun-bun? Kalau memang Nabi memerintahkan seperti itu, Pak. Jadi Bapak dari tadi hanya framing Monas manis, Pak. Bapak tidak fair dengan apa yang Bapak katakan. Itu jadi akhirnya saya jadi ikut gitu, terlalu panjang apa yang Bapak katakan itu dan tidak ada manfaat menurut saya dari tadi. Tidak ada isi, Pak, dari tadi. Ya, nampaknya kita ini harus berangkat melanjut. Mungkin terima kasih banyak ini kepada Pak Fahman. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Pak Enjoy ini sudah sabar menunggu dari dulu. Kita sapa dulu ini Pak Enjoy. Terima kasih sudah ikut gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Cakra sehat selalu dan bahagia selalu. Waalaikumsalam Pak Enjoy. Itu mantap namanya Enjoy. Suara saya bisa didengar ini? Bisa. Bagus Pak, bagus, mantap. Iya, karena kayaknya sinyalnya kurang bagus. Alhamdulillah kajiannya Mbak Cakra sungguh asik dan memang seperti itulah adanya yang selama ini kebanyakan dipahami oleh saudara kita umat Islam. Saya pun di sini mengkaji Islam, namun bukan Islam yang seperti kebanyakan. Jadi Islam di sini adalah berserah diri, memasrahkan diri kepada Sang Pencipta agar hidup damai dengan Sang Pencipta
Bila kita hidup damai dengan Sang Pencipta, maka kita akan hidup damai dengan sesama manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Kata di Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sudah tak ada bedanya lagi antara Bapa dan anak atau Tuhan dan manusia di dalam penciptaannya. Maka dari itu bila belum mengenal Tuhannya, maka banyaklah perdebatan, tidak ada selesainya abangku. Silakan abangku dilanjut, saya enjoy saja mendengarkan. Menarik. Menarik, terima kasih banyak ini atas pencerahannya nih Pak Enjoy. Terima kasih banyak. Mungkin yang di bawah ini yang lagi sudah bersabar. Ini sebentar sebelum ini kita punya waktu berapa menit lagi ya? Sekitar 30 menit lagi ya? 20 menit lagi sebelum kita tutup, Pak Nabirong. 30 menit, jadi nanti kita berhabis di sekitaran 22.45 Pak. Kurang lebih 25 menit lagi lah Pak. 20 menit, oke, 20 menit. Oke. Ya, jadi kita selesai di 22.45. Oke. Artinya 2 jam 45 menit. Oke, ya, oke, mantap. Oke, silakan yang di bawah ini silakan naik. Shalom. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Pak Dora, Pak Trisula. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Oke, Pak. Satu-satu ya, siapa dulu nih yang mau ini semuanya menyampaikan? Halo Pak Trisula. Halo Pak. Ya, selamat malam. Oke, sebentar Pak Dora ya. Pak Trisula dulu. Ya, aku cuma sarankan aja sama host itu, orang yang tadi sama Pak Fahmi itu nggak perlu dilayani. Soalnya yang mengedukasi ini orang yang nonton. Ya, kalau dia mau bantai ya itu urusan dia nanti. Jadi nggak usah layani dia lama-lama. Karena mengedukasi orang yang nonton, penonton yang di atas itu 220 orang itu yang kita edukasi. Iya. Gitu. Jadi orang-orang seperti Pak Fahmi itu nggak perlu dilayani. Kalau salah ya tetap salah, jangan dibantah lah, gitu aja. Itu aja saran aku, host. Terima kasih. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Trisula sarannya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Dora. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cuma ini aja, saya lebih ke udah beberapa kali ini saya lihat, tapi lewat YouTube ya, Pak Cakra ini mungkin ada yang nge-share di YouTube terkait dengan statement-statementnya. Mungkin secara ini saya sepakat sih ya, memang harus Muslim ini itu harus jujur dulu terhadap agamanya, terhadap Islam itu, ya kan? Karena saya pernah sebelum negara ABRI menyerang tuh, saya menganggap bahwa Islam itu bagus gitu. Pernah dulu mau pengen lah gitu kan, pindah gitu kan dulu sebelum ini. Cuma karena melihat bahwa perilaku di waktu dulu itu bagus-bagus pemeluknya. Namun semakin kesini kok saya lihat ini gitu kan, beda gitu kan. Ternyata ketika saya coba buka-buka buku Al-Quran ini dan turunannya itu bisa kita mau jadi apa itu bisa, mau jadi putih bisa, ada ayat-ayatnya, mau jadi hitam bisa, ada ayatnya juga gitu kan, sehingga terserah. Jadi saya melihat ini kok kayak hanya untuk menumbuhkan manusiawi kita itu menjadi lebih muncul lagi itu, dimana
sisi manusia kita pengen jadi punya segala hal, ya bisa, ada ayat-ayatnya. Mau sisi duniawi, mau sisi rohani, ada semua. Sehingga kayak beda dengan ajaran yang memang dari atas sang ilahi itu ya, yang dimana kalau saya lihat ajaran yang di atas lebih menekankan ke sisi rohani. Untuk duniawi ya urusan duniawi lah gitu. Mereka nggak kalau seperti yang di ajaran samawi yang lain kan lebih menekankan ke sisi rohaninya. Untuk urusan duniawi nomor sekian dia, bagaimana literasi berhubungan baik dengan orang lain, bagaimana terhadap musuhnya, apa yang menyakitinya. Ritual agama justru nggak terlalu ditekankan. Justru lebih ke bagaimana sih agama yang bagus itu untuk balik lagi menuju keselamatan itu seperti apa. Jadi saya lihat teman-teman Islam, teman-teman Muslim harus berani jujur kalau mau ini ya banyak, mau pengen jadi bagus bisa, jadi jelek juga bisa. Cuma kalau mungkin yang disampaikan Pak Cakra ini agak susah kalau sekarang ini untuk mengkritisi ya Pak Cakra ya. Agak susah. Lebih baik menurut saya sih mungkin akan timbul nih suatu ajaran baru lagi gitu kan. Mungkin namanya Islam perjuangan kayak atau apa gitu. Karena kalau Islam sendiri ini agak susah. Karena udah doktrinnya seperti itu. Apalagi klaim-klaim Islam sekarang ini lebih ke mungkin yang murtadin ini tahu lah gitu kan, bagaimana klaimnya Islam itu gini, tapi kenyataannya apa kan gitu kan. Klaimnya adalah buku wahyu yang mudah dipelajarin, tapi ternyata susah juga, butuh tafsir yang macam-macam kan gitu kan. Klaimnya bahwa itu mengikuti yang baik, ternyata kok ada yang ajaran ayat yang boleh dikatakan kalau secara hukum alam itu nggak bagus gitu. Itu saya lebih menyampaikan ini aja sih. Kalau terkait dengan diskusi lebih lanjut, saya bukan pakarnya, saya cuma menyampaikan itu aja, unek-unek itu aja. Makasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Dorado, terima kasih, mantap, menarik. Ya itu permasalahannya memang dari doktrin Islam itu, secara doktrin memang sungguh bermasalah. Orientasi dan proyeksi daripada hasil yang diklaim itu sungguh bermasalah. Artinya diproyeksi hasil daripada doktrin itu diharapkan itu akan dikumpulkan setelah kita mati, setelah dunia ini diluburkan, dan itu pun konsep hipotase. Nah, itu konsep yang paling menjerumuskan, yang mematikan akal pikiran kita. Sehingga dalam hal ini konsep itu kan datangnya dari kitab hadis. Artinya Nabi Muhammad yang dianggap ini sebagai nabi memfitnah, akan membuat satu statement yang memang sungguh bertentangan dari apa yang kita dapat dalam alam. Artinya memfitnahkan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad memfitnahkan Tuhan, apakah Nabi ini bisa kita jadikan sesosok sebagai pemandu, ya kan, sebagai petunjuk, sebagai seorang yang kita pakai sebagai model suri teladan. Nah, itu yang sungguh bermasalah. Jadi kita ini mengajak topik sesi ini, kita mengajak kawan-kawan kita yang dari Islam, harapan saya paling kurang bisa jujur menerima kenyataan apa yang ada di dalam doktrin, kemudian efek daripada doktrin yang mereka anut, ya kan, karena efeknya itu sudah di depan mata kita semua.
dan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Nah, ini kejujuran ini yang susah kita dapat, seperti Pak Fahman tadi itu kan. Pendekatan yang demikian itu yang membuat masyarakat Islam terus terbuai dalam halusinasi. Dengan terbuai dan tidak mau menerima kenyataan, mereka tidak merasa bersalah kalau ada kesalahan atau kekeliruan dari perlakuan-perlakuan yang digunakan atas nama Tuhan, dalam hal ini syariat Islam, karena memang dari dasarnya itu memang tidak mau menerima kenyataan, tidak mau jujur. Nah, kemudian kalau kita mengajak mereka untuk, apa mekanisme untuk bisa menciptakan golongan yang baik-baik, ya kan, golongan-golongan yang kreatif dan produktif, bisa memberi sumbangan dan kontribusi kepada diri kita sendiri dan masyarakat dan dunia. Nah, itu yang terpokok, karena tidak ada konsep, tidak ada peta yang bisa mengajak umat ke situ. Ini persoalan yang masalah, karena dari ajaran terbalik, dari ajaran mengabaikan hal-hal yang mengarah ke situ, yang diharapkan ritualitas. Pada saat yang sama, ritualitas ini tidak bisa melahirkan karakter yang baik, sehingga rukun Islam yang ada dalam Islam itu sebagai fondasi agama kan bermasalah. Nah, jadi hal-hal yang begini yang ingin saya ajak rekan-rekan untuk bisa melakukan satu introspeksi. Kok ajaran yang begini ini dianggap the best atau yang utama, sementara kalau ada sebagian ayat-ayat yang baik yang ada dalam Al-Quran yang mengajak kita jujur, yang mengajak kepada lebih manusiawi, tidak ada paksaan dalam beragama. Misalkan ayat 256 itu sungguh bagus. Tetapi kok di dalam syariat Islam itu malah yang ditolak, karena dianggap Nabi ini yang lebih utama, sehingga masyarakat apapun yang dikatakan oleh Nabi yang dalam kitab hadis ya diterima aja. Sehingga mereka tidak punya merasa tanggung jawab apa-apa untuk memperbaiki diri dan untuk memperbaiki masyarakat. Makanya sering ada istilah nanti, itu hanya sekedar oknum, itu hanya sekedar ustadz atau ulama pulan mungkin salah mengerti. Persoalannya yang ustadz-ustadz yang jahat ini bukan salah mengerti, memang itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Contohnya itu perlakuan syariat Islam. Makanya tadi saya mengajak kawan ini, Pak Faham itu, mengajak dia ini untuk melakukan satu kajian perlakuan syariat Islam itu apa ada kaitannya dengan doktrin yang dipegang ulama. Nah, kalau ada doktrin atau terkait dengan doktrin yang dipegang ulama, misalkan perlakuan memaksa orang harus tutup warung, kemudian ada nanti cambuk wanita sehingga pingsan, kemudian ada korban yang luka, kemudian pemaksaan jilbab dan lain-lain. Kalau ada kaitannya hal itu kepada doktrin, maka saya ajak dia itu untuk jujur apakah doktrin yang dipegang oleh kaum ulama itu bermasalah. Kalau bermasalah, perlu kita angkat ke permukaan. Kok yang begini ini dijadikan satu pedoman. Nah, kemudian lagi tadi saya menyebutkan banyak hal dalam kitab hadis ini dilarang, sangat tidak dianjurkan dibicarakan dalam komunitas Islam. Kalaupun dibicarakan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dianggap aib. Nah, kalau kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim diakui mengandung aib yang membuat umat Islam ini tidak baik, tidak menjadi orang baik-baik, kenapa kitab ini dijadikan petunjuk, malah dijadikan the best guidance? Jadi jadi inilah persoalan yang perlu kita sadarkan, kawan-kawan kita yang di bawah ini, bagi mereka yang muda-muda yang haus kepada pencerahan, untuk bisa berani berpikir
tentang persoalan ini. Kok yang dianggap aib, kok yang dianggap sesuatu yang tidak baik kepada dirinya mereka itu, dan bagi orang banyak kok dijadikan sebagai pedoman. Ya, walaupun itu diklaim dari Nabi, kita harus berani menolak. Jangankan dari Nabi, saya mengajak mereka, jangankan dari Nabi, dari konsep Tuhan pun, kalau memang diklaim bahwasanya pernyataan dalam kitab hadis itu adalah sama dengan pernyataan Tuhan, kalau memang menjerumuskan kita sendiri, perlu kita tolak, perlu kita perlu kita gugat. Ya kan, kalau enggak, kita ini membawa kepada kezaliman dalam beragama. Interupsi boleh? Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kiranya bagaimana agar kita tidak keliru di dalam beriman menurut Abangku Cakra. Kami di sini pun juga ingin penjelasan. Silakan Abangku. Yang pertama, untuk tidak keliru, saya kira kita harus tahu kitab yang kita baca itu orientasi poros argumennya itu kemana. Itu satu. Misalkan kan karena masyarakat Islam umumnya terlahir dari masyarakat Islam, bukan keputusan mereka sendiri. Seperti saya misalkan, saya terlahir dalam agama Islam bukan keputusan saya. Tetapi karena ayah saya seorang pengaji, seorang guru agama, seorang pengurus masjid, saya juga mengurus masjid. Tetapi ketika kita dewasa, kan kita ini kan bukan lagi anak-anak. Kita ini bisa berpikir. Kita ini dibekali akal. Nah, hal yang paling sakral, yang paling utama kan kita ini perlu pakai akal. Makanya ayat 170 dari surah Al-Baqarah itu ada dikatakan di situ yang intinya jangan ikut agama orang tua kamu, padahal orang tua kamu itu tidak mengerti yang mereka ikut. Nah, itu persis kejadiannya apa yang terjadi dalam keluarga saya. Ayah saya tidak mengerti yang dia ikut, nampaknya. Sehingga dia menganggap saya ini mengambil keputusan untuk untuk keluar dari anggota keluarga. Alasannya saya mempertanyakan satu ayat, bukan banyak ayat, hanya satu ayat, ayat 2 dari surah Al-A'raf. Itu saya mengajak dia untuk mendiskusikan ayat itu. Beberapa hari kemudian, tidak lama kemudian, dia memutuskan saya ini bukan anak dia. Mempertanyakan agama yang sudah menjadi warisan, sedangkan dia sendiri nggak ngerti gitu. Nah, ini persoalannya, sehingga kan kalau kita hanya ikut-ikutan aja, hanya diklaim ini dari Tuhan, pada saat yang sama kita tidak mengerti, ini kan membuat kita ini tenggelam dalam kegelapan kebenaran yang tidak kita tahu apa esensi kebenaran yang dimaksud. Nah, jadi hal yang paling utama adalah saya kira kita harus berani berpikir, mempertanyakan agama yang sudah diwariskan oleh orang tua. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena agama ini, dalam hal ini agama Islam, ada diwariskan kitab, maka hal yang pertama yang bagi saya ini ya, mempertanyakan kalau kita baca kitab, objektif orientasi argumen kitab itu kemana? Nah, kalau objektifnya itu untuk menciptakan manusia orang baik-baik, orang yang produktif, orang yang bisa berguna bagi kita sendiri, bagi orang banyak, kepada negara, kepada dunia, maka harus ada peta. Harus ada peta yang sungguh jelas, sehingga kita bisa mengikuti peta yang dimaksud. Sehingga dari peta itu kita bisa mengevaluasi bagaimana hasil daripada yang kita buat, baik itu per bulan, baik itu per tahun, baik itu dari juga kan, sehingga kualitas hidup kita ini bisa dievaluasi dari masa ke masa. Kalau ada kekurangan, kita bisa mengkoreksi diri. Nah, tetapi dalam ajaran Islam itu nggak ada yang demikian, malah dilarang, malah sangat tidak dianjurkan. Nah, jadi objektif yang ada dalam Islam yang dipegang dalam hal ini adalah dua kitab, yaitu hadis Bukhari dan Sahih Muslim, menjerumuskan manusia karena ujungnya peta itu peta gelap. Artinya peta itu tidak bersandar kepada kondisi alam.
Itu masalahnya. Jadi saya mengajak kawan-kawan ini, kalaupun mereka baca Al-Quran, apapun terjemahan yang mereka pakai, coba baca buku itu, argumen Al-Quran itu kemana? Poros orientasinya itu kemana? Kalau poros orientasi Al-Quran adalah untuk mengajak manusia membuka agar terbuka pikiran, agar menjadi manusia yang ini ya, yang manusiawi, ya kan? Maka peta yang diklaim Al-Quran atau pendekatan yang diklaim Al-Quran itu juga harus bersandar kepada alam. Kalau enggak, juga sama joroknya. Kalau memang klaim Al-Quran ini atau pemahaman atau terjemahan yang dibentuk oleh Departemen Agama itu menjermuskan, maka perlu dipikirkan itu apa benar. Masa Al-Quran ini yang diklaim dari Tuhan petanya begini gitu, ya kan? Mekanisme untuk membentuk karakter manusia kok begini gitu. Itu yang perlu dipertanyakan, karena ini kan sebenarnya kewajiban akademia, cara mengkritik, menganalisa sebuah buku, sebuah materi, tujuannya itu kemana, dan hipotesis itu perlu dites. Kalaupun itu diklaim dari Tuhan, kita tidak harus terima begitu saja. Makanya saya sangat kritis mengangkat ayat-ayat Al-Quran ini yang sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu menjerumuskan orang Islam itu sendiri kepada kekerasan, kepada pembodohan, kepada kezaliman dalam beragama. Itu banyak ayat yang nanti bisa kita diskusikan pada waktu yang lain, mana ayat-ayat yang salah dimaknakan, menurut saya keliru, sehingga ayat yang ini dipakai sebagai fondasi syariat Islam yang mengacu orang Islam ini kepada kekerasan, kegelapan, dan ignorant. Jadi Al-Quran ini bisa berbahaya, bisa membawa mudarat, ya kan? Bisa membawa hal yang tidak baik kalau kita tidak menggunakan akal. Tetapi ada yang baik, misalkan ayat 36 itu dari surah Al-Isra itu mengajak kita untuk pakai akal. Berarti ayat itu kita bisa mengkritik Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Kalau Al-Quran mengajak manusia untuk kritis, untuk memakai akal, maka ayat 36 dari surah Al-Isra itu bisa kita pakai untuk mengkritik Al-Quran itu sendiri, termasuk ajakan-ajakan Al-Quran yang memang keliru atau miring, atau apa sajalah, akan baik itu dari terjemahan atau dari teks, apa saja. Saya kira demikian persoalannya untuk ini ya, apa yang harus diperbuat oleh orang Islam ini, agar bisa ini dulu, agar bisa yang pertama jujur, agar bisa ini ya, bisa hidup dengan orang lain, toleransi. Ini yang paling mendasar saya kira, ya kan? Toleransi, jujur. Kalau nilai kemanusiaan tidak ada dalam Islam, maka apapun klaim itu yang mereka pegang, slogan-slogan yang mereka bawa itu nggak ada makna sama sekali. Bagus sekali Pak Enjoy, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi udah panjang, mungkin waktunya sudah tiba. Kita punya waktu sekitar 5 menit lagi ya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang untuk mencapai toleransi itu wajib harus kenal Tuhan dulu, baru bisa toleransi. Bila tidak mengenal Tuhan, bohong bila bertoleransi. Jadi hablum minallah pasti wa hablum minannas. Bila hablum minallahnya belum, pasti hablum minannasnya penuh dengan kepalsuan. Ibadahnya pun juga penuh dengan kepalsuan. Amalnya pun juga penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Iya, esensi itu tepat sekali. Well said. Thank you. Terima kasih. Bagus sekali Pak Enjoy. Kita punya waktu sekitar 3 menit lagi nih, Pak Nabirong ya. Mungkin sudah tiba untuk kita buat statement penutupan. Closing statement. Poin-poin closing. Ya, poin-poin yang dari tadi yang dibicarakan. Ya, kalau bisa dia mencantumkan ayatnya Pak, supaya teman-teman di bawah mungkin yang ketinggalan bisa mencatatnya.
seperti itu menurut saya, Pak. Gimana? Ya, boleh. Singkat saja. Poinnya. Silakan, Pak. Silakan. Ya, silakan. Baik. Singkatnya, dari sisi Al-Quran mengklaim bahwasanya konsep Nabi Muhammad yang ada dalam Ahlus Sunnah itu adalah tokoh fiksi. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah atau Al-Quran mengklaim petunjuk itu datang dari sisi Allah. Ayat 56 surah 28, ayat 62 surah 22, ayat 6 surah 22, ayat 30 surah 31. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran mengklaim manusia harus pakai akal. Kalau tidak pakai akal, tidak beda dengan binatang. Nah, itu ada Anda bisa lihat ayat 36 surah 17, ayat 179 surah 7, kemudian ayat 4 surah 55, kemudian ayat 138 surah 3 surah Ar-Rahman. Nah, kemudian terkait itu ayat 42 surah Al-Baqarah. Persoalan pernyataan-pernyataan yang berfakta untuk dijadikan sebagai ilmu, sebagai petunjuk. Nah, itu dari sisi Al-Quran. Banyak ayat-ayat lain, tapi itu sekilas ayat-ayat yang menunjukkan referensinya ke situ. Kemudian dari sisi hadis atau Ahlus Sunnah, hadis 6098 hadisnya mengklaim Al-Quran itu satu ucapan yang indah gitu, indah, tetapi tidak bisa dipakai sebagai petunjuk. Ya, petunjuk yang lebih bagus itu hanya datang dari Nabi Muhammad. Itu bisa Anda baca dari hadis Al-Bukhari, nomor hadis 6098. Tapi hadis ini bukan hanya dari Al-Bukhari. Ketika Anda search nanti di online, itu banyak perawi yang merawikan hadis yang sama atas nama lain. Tapi yang intinya sama. Bahwasanya mereka menekankan Ahlus Sunnah ini menekankan bahwasanya petunjuk itu hanya datang dari Muhammad, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Nah, itu posisi hadis. Kemudian Nabi Muhammad ini atau posisi Ahlus Sunnah sangat tidak menganjurkan pakai akal. Jadi kebalikan apa yang diklaim Al-Quran. Dalam Ahlus Sunnah tidak boleh pakai akal, tetapi pakai percaya buta sebagai modal akidah, sebagai modal iman, sebagai modal sistem sistem keyakinan ya. Nah, percaya buta itu harus mutlak. Kemudian kelihatannya pernyataan-pernyataan hadis memfitnah atau membuat pernyataan terhadap Tuhan yang memburukkan posisi Tuhan gitu. Nah, jadi banyak di antara kalimat-kalimat yang dibuat oleh kitab hadis yang memfitnahkan Tuhan. Misalkan konsep rukun Islam. Nah, konsep rukun Islam itu menurut saya itu sebuah fitnah, sebuah konspirasi teori, sehingga ritualitas yang ada di dalam agama Islam itu tidak membuah manfaat kepada umat. Kemudian banyak pernyataan lain, misalkan hadis mengklaim bahwa orang wanita ini lebih mengacu kepada penduduk neraka. Nah, kemudian diklaim bahwasanya orang wanita ini intelektualnya tidak seberapa dibandingkan orang laki-laki. Nah, jadi banyak klaim-klaim yang tidak masuk akal. Kemudian hadis nanti mengklaim bahwasanya orang pelukis, pemahat, penyanyi, komposer, nah itu akan masuk neraka. Jadi klaim-klaim begitu kan sungguh bermasalah. Kemudian nanti kita dapat hadis mengklaim bahwasanya ada siksa kubur. Nah, kan siksa kubur. Jadi model-model demikian. Nah, jadi itu inti daripada bahasan yang kita angkat tadi.
sebagai rangkuman ya, mungkin ini bisa menjadi kajian bagi anggota di bawah untuk kita bisa kupas atau jabarkan pada kali mendatang. Saya kira demikian Pak Nabirung sebagai rangkuman atau closing course. Saya terima kasih banyak sekali kepada peserta-peserta di sini yang sudah ikut nimbrung. Pak Enjoy, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu Anda yang mengkontribusi pemikiran dalam hal ini, sungguh-sungguh mencerahkan. Silakan Pak Nabirung, kalau ada yang ingin ditambahkan, kalau ada yang tertinggal daripada apa yang sudah saya ungkapkan tadi. Mungkin menambahkan referensi daripada petunjuk Muhammad adalah yang terbaik. Mungkin bisa dicatat ya dari Sunan An-Nasai 1294 ya. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Itu dari An-Nasai. Ada dari Musnad Ahmad 13815 ya, 13815 ya. Sungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah, petunjuk paling utama adalah yaitu petunjuk Muhammad. Jadi di situ ada poin-poin yang saya tambahkan yang sesuai dengan atau selaras sejalan dengan apa yang Pak Cakra sebutkan. Lalu dari hadis Bukhari yang sama itu ada di Bukhari 7277 Pak. Jadi sebaik-baiknya pembicara adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah dari Muhammad. Nah itu adalah petunjuk Muhammad. Ini poin-poin hadis yang tadi Bapak sampaikan. Saya hanya menambahkan, melengkapi ada beberapa hadis yang sama yang bisa kita tunjukkan bahwa di situ dikatakan ya tadi ya petunjuk yang paling utama yaitu petunjuk Muhammad. Nah di situ. Gitu kira-kira Pak. Itu aja mungkin tambahan dari saya sebagai data untuk menambahkan teman-teman yang mencatatnya gitu ya. Nah untuk sebentar Pak Cakra, saya mau sapa dulu Pak Ustadz Enjoy. Pak Ustadz Enjoy, saya Nabirong Pak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga abangku, sehat dan bahagia selalu abangku. Iya siap. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya mau ucapkan sedikit kata saja begini. Jangan merasa aman dengan agamamu, jangan merasa aman dengan keyakinanmu bila engkau belum mengamankan orang lain. Lanjutkan. Mantap.